Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 365, yaitu pada surah Al-Furqan ayat 56 sampai 67 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 59 fas'al, sebagaimana biasa hamzahnya bisa dihapus menjadi fasal. Seperti ini disebut qiraah naql. Kemudian pada ayat 60 lam ketemu lam, ini bisa idgham menjadi qil lahum. Kemudian ta'muruna, ini boleh diganti ya menjadi ya'muruna. Kemudian ayat 61 sirajan, ini boleh dibaca surujan. Bedanya apa? Kalau siraj itu satu, kalau suruj itu banyak. Kemudian ayat 62 wahwa, ini haknya boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian yadzakkara boleh dibaca yalqura. Kemudian yaqturu pada ayat terakhir boleh dibaca yuqtiru. Dan ini kaf ketemu dengan qaf boleh idgham menjadi dzalik qawama. Ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dibaca mana saja yang mudah untuk kita baca. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah illa kecuali mubasyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberikan ancaman. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak Pak, diulang-ulang dalam Quran. Dan ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Quran itu fungsinya adalah untuk penegasan, lit taqrir, untuk menegaskan. Maka Allah menegaskan di sini tugas Rasulullah yang paling inti dua. Pertama apa? Mubasyiran, memberi kabar gembira dengan surga bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sudah beriman, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab.
Amin ya rabbal alamin. Adapun nadhira mengancam, yaitu mengancam orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Salah satu contohnya ayat yang melakukan seperti ini, yaitu memberikan ancaman dan kabar gembira, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7, sekelompok masuk jannah dan sekelompok masuk neraka. Maksudnya yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Seperti ini juga kita temukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah meninggikan dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum, itu orang-orang beriman. Ditinggalkan derajatnya di dalam surga, masuk surga. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Qur'an kelompok yang lain, itu orang-orang kafir, direndahkan dalam neraka. Maka surga itu naik ke atas, kalau neraka itu turun ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat siksanya. Kalau surga semakin naik semakin banyak kenikmatannya. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Ini contoh dari basyiran wa nadhiran, atau disebut juga mubasyiran wa nadhiran. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa salah satu cara untuk berdakwah itu menggabungkan dua ini. Kadang targhib, kadang tarhib. Targhib itu menghasung orang, ya. Kalau melakukan ini dapat pahala ini, pahala ini, pahala ini. Siapa yang datang ke masjid ba'da maghrib sampai isya tidak pulang tapi mendengarkan kajian ibadah, ini pintu langit dibuka oleh Allah. Kemudian Allah membanggakan kepada para malaikatnya, ini hamba-hambaku yang mereka menunggu kewajiban yang kedua, yaitu sholat isya. Nah, seperti ini adalah targhib namanya. Nah, kalau tarhib memberikan ketakutan, yaitu siapa melakukan ini masuk neraka, siapa melakukan ini akan disiksa begini, siapa yang sentuh laki dengan perempuan padahal tidak mahram, maka nanti akan ditusuk kepalanya dengan jarum-jarum besi. Nah, ini namanya tarhib. Ini cara seperti ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menggabungkan antara targhib dan tarhib. Kemudian Allah menyuruh Nabi mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ma as'alukum, saya tidak meminta kepada kalian alaihi, atas Al-Qur'an ini, atas mendakwahkan Al-Qur'an ini, min ajrin, upah. Illa, akan tetapi, man syaa, barang siapa yang mau, ayyattakhidha, untuk menjadikan ila rabbihi, kepada pemeliharanya, sabila, jalan, maka dipersilahkan." Maksudnya apa? Saya berdakwah menyampaikan Quran tidak untuk mencari upah, bukan untuk mencari pengikut yang banyak, tidak. Tapi ini kewajiban dari Allah. Tapi kalau ada yang memberikan infak kepada saya, tidak saya larang. Karena orang yang berinfak itu sama dengan syaa ayyattakhidha ila rabbihi sabila, ingin mengambil jalan menuju kepada Allah, supaya bisa wusul, supaya bisa sampai kepada Allah. Maka Rasulullah tidak pernah menolak pemberian orang. Rasulullah juga menghasung para sahabat-sahabat untuk bersedekah, tapi bukan untuk diri beliau, untuk jihad fisabilillah misalnya, untuk membangun masjid misalnya. Beliau hasung para sahabat untuk sedekah. Jadi kalau ada sahabat yang ngasih beliau makanan, beliau tidak tolak. Dan beliau kalau membutuhkan barang-barang yang untuk jihad fisabilillah dan maslahat kaum muslimin, beliau menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan sedekah. Nah, itu yang dimaksud syaa ayyattakhidha ila rabbihi sabila. Ya, ada yang mengeluarkan duit, serahkan kepada saya, silahkan. Saya tidak melarang. Tapi saya tidak pernah meminta kalian upah. Jadi setelah menyampaikan satu ayat, kemudian upahnya 1 juta misalnya, beliau tidak pernah. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menolak pemberian. Kita temukan hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Aisyah mengatakan bahwasanya ma'uqidat fi abiyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam narun selama syahrain, selama 2 bulan di rumah-rumah istri Nabi tidak ada yang masak. Nggak ada yang masak alias tidak ada yang dimasak, Pak. Beras nggak ada, gandum nggak ada. Maka ditanya Aisyah, maka nayu'ishukum, lantas kalian hidup dengan apa kalau tidak masak apa-apa? Al-aswadan, dengan 2 yang hitam, yaitu at-tamr wal ma, cukup makan kurma sama minum air.
Tapi kemudian Aisyah katakan, hanya saja Rasulullah itu punya tetangga-tetangga orang-orang Ansor, kanat lahum mana'ih, mereka punya kambing-kambing yang punya susu, wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim. Mereka memberikan Nabi kepada Nabi sebagian dari susu kambing-kambing mereka. Nah, jadi Rasulullah dikasih, enggak menolak. Kenapa? Ini orang yang ngasih ini sama dengan sya'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Dia mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah. Maka kalau ada orang sedekah itu jangan ditolak. Panjenengan tidak mau, tidak harus menolak. Maka saya tidak cocok. Kalau ada orang dikasih sesuatu, dia tidak mau sesuatu itu, dia nolak, saya nggak cocok. Satu, kalau dia nolak, itu menyakiti hati orang yang ngasih. Orang ngasih diterima kan senang kok. Yang kedua, kalau kita terima pemberian itu, kita ada kesempatan untuk sedekah kepada orang lain. Misalnya saya nih, termasuk yang tidak suka makan ikan. Tapi kalau ada orang ngasih ikan saya, nggak pernah saya tolak. Tapi juga nggak pernah saya makan. Nah, kemudian kasih orang lain. Maka sedekah kepada saya, dia wusul kepada Allah, dapat pahala. Kemudian makanan itu saya sedekahkan kepada orang lain, saya pun juga wusul kepada Allah, saya sampai kepada Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau saya tolak, dia tidak jadi sedekah, berarti nggak dapat wusul kepada Allah, saya juga nggak melakukan sedekah, berarti itu juga tidak wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 58. Wa tawakkal, dan bertawakkallah wahai Rasul, alal hayyi, kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Wasabbih, dan maha sucikanlah, bihamdihi, dengan memuji Allah. Wa kafa bihi, dan cukup bagi Allah, bidunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, khabira, maha mengetahui. Di sini Allah menyuruh Nabi dua perkara. Yang pertama, tawakkal. Tawakal itu apa? I'timad. I'timad itu apa? Bersandar. Jadi sandarannya hamba itu Allah. Mau melakukan apapun, saya punya sandaran. Sandarannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya, gambarannya gini Pak. Kalau saya mau buat bisnis, itu kan harus ada sandaran modal. Nah, kita ini sandarannya bukan uang, bukan jabatan, bukan apa-apa, tapi sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun bagi orang beriman, kalau sudah bersandar kepada Allah, itu jadi merasa mudah untuk dilakukan, karena dia tahu bahwa akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dikatakan alal hayyi, kepada zat yang maha hidup. Seolah-olah Allah mengatakan kamu tidak pantas bersandar kepada manusia, karena manusia itu tidak maha hidup. Allah maha hidup, tidak pernah tidur, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai sandaran, karena mampu untuk memberikan bantuan setiap saat kita membutuhkan. Kemudian di sini alladzi la yamut, Allah tidak pernah tidur. Ini mengandung makna juga Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah la yamut, ya, tidak pernah mati. Ini mengandung juga Allah tidak pernah tidur. Dan Allah tidak pernah ngantuk. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Kenapa saya katakan bahwasanya kata-kata la yamut, tidak pernah mati, ini mengandung makna tidak pernah tidur. Karena mati itu ada dua macam. Ada mati kecil, ada mati besar. Mati besar adalah mati, mati kecil adalah tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tidur. An-naumu akhu al-mauti. An-naumu, tidur itu adalah akhul mauti, saudaranya kematian. Wala yamutu ahlul jannah, dan ahli jannah itu tidak pernah mati, sehingga mereka juga tidak pernah tidur. Nah, maka sebagaimana ahli jannah itu la yamut, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, Allah pun juga tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Kalau Allah tidur, itu menunjukkan Allah lemah, karena butuh istirahat. Nah, Allah itu tidak maha lemah, Allah itu maha kuat, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidur, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ngantuk, karena semua itu menunjukkan bahwa Allah berarti tidak maha kuat. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kemudian yang dimaksud di sini, tasbihlah dengan memuji Allah, ini maksudnya adalah sholatlah.
Jadi salat itu ada 3 istilah. Pertama salat, yang kedua berdiri atau sujud, yang ketiga tasbih memuji Allah. Ini 3 istilah dalam Quran, semua artinya salat. Saya kasih contoh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah orang yang tunduk taat kepada Allah di waktu-waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri? Ini maksudnya apa? Salat. Karena salat itu ada kalanya berdiri, ada kalanya sujud. Di sini sabbih bihamdih, ini juga salat maksudnya. Tawakal kepada Allah, salat. Nah, ini berarti 2 perintah. Perintah pertama tawakal, perintah kedua salat. Kemudian kenapa salat itu disebut tasbih? Karena di dalam salat kita membaca subhanallahi wa bihamdih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idza raka'a, apabila ruku, qala, beliau mengucapkan subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, ini hadisnya riwayat Abu Dawud sahih. Karena adalah idza raka'a, kalau ruku maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Ini tambahan wa bihamdih ini sahih. Tapi tanpa tambahan juga sahih. Maka boleh milih, ditambah boleh, wa bihamdih tidak boleh. Kalau kita tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdih, maka ini lebih utama. Kenapa? Satu, karena lebih panjang, lebih utama. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Yang lebih banyak amalnya berarti lebih banyak fadilahnya. Yang kedua, sesuai dengan ayat tadi, wasabbih bihamdih. Maka pas salat kita mengumpulkan antara subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Karena itu saya sarankan, kalau panjenengan biasanya pas ruku sujud tidak pakai wa bihamdih, maka nanti dipraktekkan salat isya. Pas ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dipraktekkan supaya ilmu tidak hilang. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Baik, kemudian di sini Allah katakan Allah itu cukup mengetahui dosa-dosa hambanya, semua dosa, besar maupun kecil. Dzunub ini adalah jamak dosa-dosa, ibadi hamba-hambanya. Susunan seperti ini dalam bahasa Arab disebut susunan mudhaf ilaih. Kalau ada isim jamak kemudian mudhaf, maka ini mengandung makna umum, semua dosa. Maka dosa kecil, dosa besar semuanya diketahui oleh Allah. Dosa yang samar-samar, dosa yang tampak semuanya diketahui oleh Allah. Dosa yang disembunyikan maupun yang terang-terangan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih, Rasulullah bersabda, "Uridat 'alayya ujuru ummati." Telah dihadapkan kepada saya pahala-pahala umatku. Demikian juga dzunubuha, dosa-dosa umatku. Kemudian faraitu min fi mahasini a'maliha imatatal adza 'anil tariq. Termasuk amal yang baiknya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Adapun amal jeleknya an-nuqa'ah fil masjid lam tudfan, mengotori masjid. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Nah, Rasulullah saja kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahukan kepada beliau amal-amal umat beliau. Itu Nabi Muhammad SAW, makhluk, apalagi Allahnya yang menciptakan, pasti lebih mengetahui. Nah, ini salah satu amalan yang disampaikan kepada Nabi. Uridat alayya ummati bi amaliha. Umat-umatku ditampilkan kepada saya dengan seluruh amal yang dilakukan, hasaniha wa sayyiha, yang baiknya maupun yang buruknya. Nah, maka jangan kita beramal yang buruk-buruk. Nanti Rasulullah akan mungkin jadi susah dengan sebab kita beramal yang buruk. Ini umatku, tapi kok melakukan keburukan. Nah, senangkanlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan alladzi dzat yang
khalaqas samawati, telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. 6 hari di sini tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perinciannya silahkan dibuka pada surat Fussilat. Fussilat itu artinya dirinci atau dijelaskan. Nah, jadi bagus sekali ya perinciannya pada surat Fussilat, yang artinya juga dirinci atau dijelaskan. Kemudian Allah menciptakan 6 hari ini bukan berarti Allah lemah. Allah cukup mengatakan kun, selesai, langit bumi semuanya jadi. Tapi Allah sengaja menciptakan ini 6 hari. Para ulama mengatakan supaya mengajarkan kepada manusia segala sesuatu ada proses supaya mereka sabar. Jadi jangan mengharapkan langsung jadi sesuai keinginan. Harus sabar, harus usaha. Apapun, baik dunia maupun agama. Kita pengen jadi wali Allah, nggak langsung tak jadi wali Allah, nggak bisa. Nggak ada minuman yang kalau kita tenggak langsung jadi wali Allah, nggak mungkin. Ya kita berusaha dengan amal yang sungguh-sungguh, melakukan ibadah yang baik-baik, kemudian melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan kepada Allah, baru menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia juga begitu. Kita membangun bisnis, nggak bisa langsung kun, langsung jadi, nggak bisa. Maka orang-orang yang mereka itu pakai dukun-dukun dan sebagainya, itu nggak bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Allah menyuruh kita ngambil pelajaran dari sini. Allah saja yang maha mampu melakukan menciptakan langit bumi selama 6 hari. Nah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang mereka tidak punya kemampuan, maksudnya harus bersabar dengan aktivitas yang mereka lakukan. Thumma, kemudian istawa, Allah itu bersemayam alal arsh, di atas singgasananya Allah. Siapa itu? Ar-Rahman, yaitu Allah yang maha rahmat. Fasal bihi khabira, maka tanyalah dengannya kepada orang yang tahu. Ayat ini, istawa alal arsh, Allah bersemayam di atas singgasana. Ini kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Yang namanya bersemayam itu semua orang sudah paham. Bersemayam, atau kalau kita untuk manusia biasanya diistilahkan duduk nih. Nah, kalau Allah mengistilahkannya bersemayam, yaitu berada di atas sesuatu, itu namanya apa? Bersemayam. Wal kaifu majhul, tapi caranya Allah bersemayam bagaimana? Kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana Allah itu, bentuknya bagaimana. Tidak boleh ditanya bentuk. Bentuk itu kan untuk makhluk. Adapun Allah tidak seperti makhluk sama sekali. Sehingga ayat-ayat seperti ini cukup kita terjemahkan sesuai lafalnya, tapi jangan ditakwil-takwil. Bersemayam itu maksudnya adalah menguasai, nggak perlu begitu. Bersemayam ya bersemayam. Bersemayam kok menguasai itu berarti mentakwil. Itu bukan adatnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian ayat ini, fasal bihi khabira, ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, fasal bihi khabira, tanyalah tentang Allah Ar-Rahman kepada orang yang mengetahui. Fasal bihi berarti kepada Ar-Rahman tadi. Tanyalah tentang Ar-Rahman, khabira, kepada orang yang tahu. Siapa orang yang tahu? Yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Karena dalam kitab mereka, Taurat dan Injil, ada istilah Ar-Rahman, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ahli kitab itu sudah tahu apa yang dimaksud Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi yang tidak punya kitab suci tidak akan tahu apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman. Tafsiran yang kedua, fasal, maka bertanyalah bihi, tentangnya. Tentang apa? Tentang kalimat sebelumnya tadi, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Demikian juga tentang bersemayamnya Allah di atas singgasananya. Tanyalah tentang itu khabiran, kepada zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang paling gampang yang pertama ya. Karena dia ini kembali kepada yang terdekat, Ar-Rahman. Berarti fasal, tanyalah bihi, tentang Ar-Rahman, khabiran, kepada orang yang tahu, yaitu ahli kitab yang mereka sudah pernah mendengar istilah Ar-Rahman dalam kitab suci mereka. Kemudian Allah katakan, wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum, kepada mereka, usjudu, sujudlah kalian, lirrahman, kepada Allah Ar-Rahman. Qalu, mereka orang-orang kafir menjawab, wa marrahman, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu, apakah kami harus sujud, lima ta'muruna, kepada sesuatu yang engkau perintahkan kami. Wazadahum, dan perintah itu menambah kepada mereka nufuran, lari.
tambah lari, tambah kafir. Ini ayat bicara tentang orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau disuruh sujud kepada Allah Ar-Rahman, maka mereka mengatakan, Mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal. Ma'arafna illa Rahman al-Yamamah. Yang kami kenal itu hanya satu saja, Rahman yang ada di negeri Yamamah, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab itu punya julukan Rahmanul Yamamah. Nah, sehingga kalau mereka dikatakan oleh Nabi usjudu lirrahman, mereka mengatakan kami enggak kenal Ar-Rahman. Kami kenalnya Lata, Uzza. Kalau Ar-Rahman adanya Ar-Rahmanul Yamamah. Nah, maka ini pengingkaran orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tabaraka maha berkah alladzi dzat yang ja'ala fis sama'i, telah menciptakan di langit burujan, bintang-bintang yang besar. Wa ja'ala fiha, dan Allah menciptakan pada langit itu surujan, matahari-matahari atau pelita-pelita, wa qamaron, dan bulan munira yang menyinari. Ini Allah menampilkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan yang pertama, ja'ala fis sama'i burujan, menciptakan bintang-bintang besar. Al-buruj itu adalah 12 bintang yang besar-besar. Berbeda dengan bintang-bintang kecil, maka tidak disebut sebagai buruj. Maka buruj itu arti asalnya adalah bangunan yang besar, yang tinggi, yang menjulang. Nah, maka bintang-bintang besar ini disebut buruj karena tampaknya atau jelasnya bintang-bintang tersebut terlihat oleh mata manusia. Bintang-bintang yang terlihat kecil oleh mata manusia, maka itu tidak disebut sebagai buruj, ya, tapi istilahnya biasanya adalah nujum. Kemudian di sini boleh dibaca sirajan, berarti matahari cuma satu. Boleh dibaca surujan, berarti matahari itu banyak. Nah, kalau matahari banyak, karena suruj itu adalah jamak dari siraj, mataharinya di mana? Kok banyak? Padahal kita cuma lihat satu, dari timur ke barat cuma satu, nggak pernah ada matahari yang lain. Nah, maka jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan setiap langit ada mataharinya. Yang kita lihat matahari sekarang ini adalah matahari untuk langit pertama. Kalau kita berhasil naik ke langit kedua, nanti ada matahari lagi. Berhasil naik ketiga, ada matahari lagi. Tapi ini penjelasan para ulama. Dasarnya, dalilnya saya nggak mengetahui. Tapi penjelasan ini sesuai dengan bacaan surujan yang artinya apa? Pelita-pelita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa, dan dia Allah itu alladzi dzat yang ja'ala, telah menciptakan, menjadikan al-laila malam, wan nahara, dan siang, khilfatan, bergantian, liman, bagi orang yang arada, ingin, ayyadzakkara, untuk mengambil pelajaran, au arada, atau ingin syukura, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan malam dan siang bergantian. Artinya kalau waktu malam tidak mungkin siang datang, waktu siang tidak mungkin malam datang. Urut sesuai kehendak Allah. Kapan tidak urut ini? Ketika sudah terjadi kiamat. Nah, sudah tidak tertib lagi. Tapi selama belum terjadi kiamat masih tertib. Ini tafsiran khilfah yang paling populer. Tapi ada 3 tafsiran. Tafsiran yang kedua, khilfah diartikan bukan saling bergantian, tapi berbeda. Nahar, siang, ini terang. Lail, ini malam, gelap, berarti berbeda. Siang itu panas, malam itu dingin, itu berbeda. Kadang-kadang siangnya lebih panjang, kadang-kadang malamnya lebih panjang, ini berbeda lagi. Tafsiran yang ketiga paling unik, ini tafsirannya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan ja'alal laila, menjadikan malam, wan nahara, dan siang, khilfatan, sebagai ganti untuk ibadah yang terlewat. Jadi misalnya kita biasa tahajud, tapi kemudian kita ketiduran sampai subuh, jangan ditinggalkan sama sekali, gantilah pada waktu duha. Dan itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau biasanya kan tahajud 11 rakaat. Kalau pas sakit sehingga tidak bisa tahajud malam hari, mungkin karena kedinginan, maka pas waktu duha beliau ganti 12 rakaat. 11 menjadi 12. Maka kalau kita biasanya tahajudnya 5, berarti gantinya 6. Tahajudnya 7, berarti gantinya 8. Nah, ini tafsiran Sayyidina Umar terhadap
ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Kemudian ayat 63 Allah mengatakan wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba Allah alladzina, orang-orang yang yamsuna, mereka itu berjalan alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan tawadhu, wa idza, dan apabila khatabahum, bicara kepada mereka, al jahilun, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salama, ucapan yang selamat atau ucapan yang baik-baik. Mulai ayat ini Allah bicara tentang hamba-hamba Allah yang istimewa. Jadi yang dimaksud ibadur rahman ini bukan hamba biasa seperti kita, bukan. Ini hamba-hamba tingkat tinggi istimewa. Maka kalau kita ingin jadi hamba yang istimewa, lakukan sifat-sifat yang dibaca pada ayat-ayat ini. Maka ayat-ayat ini perlu kita resapi, Pak, untuk kita melihat kita sudah sampai di mana. Apakah sudah memiliki sifat-sifat ini ataukah belum? Ibad artinya hamba, Ar-Rahman Allah Ar-Rahman, tapi maksudnya hamba yang istimewa. Kok bisa begitu terjemahnya? Kenapa ulama tafsir menafsirkan begitu? Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada yang baik itu berarti baik, dinisbatkan kepada Allah berarti mulia. Hambanya Allah, ini berarti hamba-hamba mulia. Seperti Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah, karena mulia. Seperti ontanya Nabi Saleh disebut Naqatullah, ontanya Allah. Padahal semua onta ya ontanya Allah. Tapi kenapa disebut ontanya Allah? Karena ini onta mukjizat, onta mulia. Nah, demikian juga di sini ibadur rahman. Sifat yang pertama adalah mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Maka kalau kita berjalan dalam hati kita ada kesombongan, merasa lebih daripada yang lain, berarti belum termasuk ibadur rahman. Ada seorang manusia yang sangat sombong di masa lalu, kemudian dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kharaja rajulun, keluar seseorang dari umat terdahulu memakai baju yang istimewa, dia sombong dengannya, lalu Allah bumi untuk menelan dia. Akhirnya dia pun masuk ke dalam bumi, berguncang-guncang di dalam bumi ila yaumil qiyamah, sampai besok hari kiamat masih terpendam di bumi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Orang ini adalah Qarun menurut satu pendapat, Hayron menurut pendapat yang lain. Qarun semua kita sudah tahu, Hayron saya pun juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sifat yang kedua, kalau diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan ucapan-ucapan selamat, ucapan yang baik. Maksudnya diajak bicara dengan sesuatu yang menyakiti hati kita, kita tidak membalasnya. Dituduh tidak membalas, diejek tidak membalas. Ada seorang ulama tawaf, kemudian dia terdorong oleh orang belakangnya, akhirnya badannya maju. Karena badannya maju, nabrak orang depannya. Orang depannya langsung menoleh, marah, Pak. Kemudian mengatakan, ma araka illa rajulasu, saya lihat kamu ini orang jelek, nabrak saya. Ulama ini nggak marah. Kalau kira-kira kita mengatakan gitu yang salah, tapi beliau tidak. Beliau idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diajak bicara oleh orang yang bodoh seperti tadi, dicemooh, dijelekkan, ya, dia mengatakan perkataan yang baik. Maka ulama ini mengatakan ma adunnuka ab'ata. Perkataan kamu tampaknya tidak jauh. Ya memang saya seperti itu. Saya kurang baik orangnya. Nah, bisakah kita mengakui ketidakbaikan kita kalau ada orang mengatakan kepada kita kamu orang tidak baik? Kalau bisa mengakui, memang kita ini banyak kesalahan-kesalahan. Nah, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang sampai derajat tingkat ini. Maka Rasulullah SAW dalam hadits yang sahih, beliau menyuruh kita kalau ada orang mencela kita jangan kita balas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Kalau mendengar sesuatu yang sia-sia hendaklah berpaling, yaitu jangan diladeni. Ayat 64. Walladzina, dan orang-orang yang yabituna, mereka bermalam li rabbihim, kepada pemelihara mereka, sujudan, untuk sujud, wa qiyaman, dan untuk berdiri. Maksudnya adalah salat tahajud. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kata-kata sujudan wa qiyaman. Sujudnya dulu disebutkan, baru berdirinya. Biasanya seperti ini menunjukkan bahwa yang awal ini yang lebih utama. Dan memang sujud itu lebih utama daripada berdiri. Karena ketika sujud kita posisinya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah di atas langit, pas sujud kita nempel ke bumi bawah, tapi saat itulah malah kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada masalah-masalah apapun, solusinya Pak, sholat tahajud jam 2, sujud nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban saya kalau ada orang punya masalah selalu begini, nggak pernah berubah saya. Kenapa? Karena sudah terbukti banyak orang yang mengalami dan melakukan cara ini dan ternyata berhasil. Jam 2 malam bangun. Nah, ini waktu mustajab, orang-orang pada tidur. Sujud, ini pas dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis kepada Allah. Nangis ini berarti terdesak. Orang terdesak ini lebih mustajab doanya. Kumpulkan 3 ini ya. Sujud, nangis, kemudian apa? Pas waktu malam. Insya Allah segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 65. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, isrif anna, palingkan dari kami adzab jahannam, siksaan neraka jahannam. Inna adzabaha, sesungguhnya siksaan jahannam, kana gharama, adalah dia itu melazimi. Melazimi maksudnya tidak pernah lepas dari orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya. Tidak pernah berhenti, selalu terdapat siksaan yang ada di dalam neraka tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali matang kulit-kulit mereka, maka kami ganti dengan kulit-kulit yang lain supaya mereka merasakan siksa yang dahsyat. Innallaha kana azizan hakima. Ini surat An-Nisa ayat 56. Jadi termasuk sifatnya orang-orang baik adalah takut kepada neraka. Maka berdoa kepada Allah berlindung dari neraka. Berlindung dari neraka ini sudah kita lakukan setiap hari ketika kita sholat, pas tahiyat, bacaan terakhir, berlindung dari neraka. Tapi ada sunnah Nabi yang juga perlu kita hidupkan. 2 waktu beliau berlindung dari neraka. Selesai sholat 5 waktu dan ketika sebelum tidur. Saya tampilkan dalilnya atau doanya yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Nabi idza arada ayyarqud, jika ingin tidur, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, kemudian mengatakan, Allahumma ya Allah, qini adzabaka, jagalah aku dari siksamu yaitu neraka. Yauma tab'atsun ibadak, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini dibaca 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dibacanya sebelum tidur, Pak. Tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibacanya setelah sholat. Yang meriwayatkan sebelum tidur Hafsah, istrinya Nabi. Nah, maka dia tidur bersama Nabi, tahu kondisi tidur Nabi. Yang meriwayatkan setelah sholat itu Jabir, sahabat Nabi SAW, laki-laki. Dia taunya pas Nabi sholat. Nah, ini berarti 2 kali Rasul membacanya minimal dalam 1 hari doa ini. Mari kita baca, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya, ini dibaca 3 kali sebelum tidur. Kemudian Allah katakan, innaha, sesungguhnya neraka itu saat buruk, mustaqarran, tempat tinggal, tempat menetap, wa muqama, dan tempat tinggal. Mustaqarran, tempat menetap, wa muqama, tempat tinggal. Menetap sama tinggal sama. Orang Arab punya kebiasaan, kalau ingin menekankan sesuatu, diungkapkan dengan 2 kata yang maknanya sama tapi lafalnya beda. Seperti ini, mustaqarran wa muqama. Seolah-olah mengatakan apa? Berada di situ terus, nggak pernah pindah, tidak pernah pindah sama sekali, dan jelek sekali tempat tinggal tersebut. Dan seperti ini sering kita temukan dalam Quran dan hadis, yaitu 2 kata yang maknanya sama tetapi diungkapkan dengan kalimat yang berbeda untuk penegasan atau untuk lebih menguatkan makna. Misalnya dalam hadis, Rasulullah ketika rukuk dan sujud mengatakan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Subuh maha suci, kudus maha suci. Nah, didobel 2 kali untuk apa? Menguatkan makna. Seperti juga di sini, mustaqarran wa muqam. 67. Walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka infak, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yuqtiru, dan tidak menyedikitkan, wa kana, dan adalah baina dzalika,
di antara itu qawama, yang tengah-tengah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala perbuatan itu yang paling baik adalah yang sedang-sedang. Berlebihan ke atas tidak baik, berlebihan ke bawah juga tidak baik. Contohnya, tahajud dari isya sampai subuh, ini berlebihan ke atas, ini nggak baik. Nggak baiknya kenapa? Satu, mendolimi mata. Padahal mata bukan milik kita, ini mata hanya titipan Allah, perlu tidur. Yang kedua, tidak sesuai sunnah Rasul SAW. Rasul tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau orang dari ba'da isya sampai subuh tidur tidak ada tahajudnya, itu juga tidak baik, karena berarti berlebihan ke bawah. Yang paling baik tengah-tengah. Ya ada tidurnya, ya ada tahajudnya. Nah, alhamdulillah di rumah saya sekarang ada santri-santri. Santri-santri ini saya bilang kepada mereka, antum biasakan tahajud setiap hari 1 juz. Supaya bisa gimana? Nah, supaya bisa kasih jadwal waktu jam 3 sampai jam 4. Mereka tahajud berjamaah. Kenapa saya suruh berjamaah? Supaya ada tenaga. Karena biasanya kalau sendiri itu jadi malas. Tapi kalau ada bersama-sama, melihat temannya sholat, dia juga ikut sholat. Dan seperti ini dalam mazhab Syafi'i boleh. Tahajud berjamaah di luar Ramadan boleh menurut mazhab Syafi'i, apalagi untuk pendidikan seperti ini. Yang dalam rangka mendidik supaya kita bisa tahajud dengan baik. Nah, kembali ke sini, infak pun juga begitu. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yuktiru, tidak menyedikitkan. Tetapi qawama, tengah-tengah. Itu yang baik. Infak sampai menghabiskan harta kita sehingga kita kelaparan nggak bisa makan, nggak baik. Ada orang katanya wali Allah, kalau ada penggitar datang atau pengemis datang, langsung diambilkan semua dompetnya dikasihkan. Katanya wali Allah. Bukan wali Allah itu, wong gendeng nih. Wong pengemis minta 1.000 rupiah, 2.000 rupiah sudah cukup, kasih 1 dompet, isinya mungkin 5 juta, 10 juta. Ini bukan wali Allah sama sekali, nggak mengamalkan ayat ini. Lam yusrifu wa lam yuktiru. Kemudian sebagai penutup, para ulama mengatakan yang disebut israf, berlebihan, itu adalah an-nafaqah fil ma'siyah wa in qallat. Menggunakan harta untuk maksiat meskipun hanya sedikit, itu termasuk berlebihan, termasuk israf, termasuk berlebihan, tidak boleh. Sehingga kalau kita keluarkan banyak tapi tidak maksiat, tidak disebut berlebihan. Misalnya menjamu tamu, ya, menjamu tamu dengan 2 macam hidangan, ini tidak disebut berlebihan, karena boleh memilih salah satu antara keduanya, dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Kemudian yuktiru, iktar, itu ada yang mengatakan iktar itu definisinya adalah man'ul haqqi, tidak melakukan kewajiban pada harta kita. Harta sudah mencapai nisab, tidak dikeluarkan zakatnya, itu termasuk yuktiru, termasuk iktar. Kemudian qawama, ini perlu diperhatikan hurufnya, qaf di atasnya ada fathah. Kalau di fathah itu terjemahnya adalah tengah-tengah, sedang-sedang antara keduanya. Kalau qafnya di kasrah, tiwama, itu artinya istiqamah. Nah, maka di sini karena qafnya di fathah, jangan diartikan istiqamah, tapi artikanlah Pak, tengah-tengah antara keduanya. Demikian yang dapat dibicarakan pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.